Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dari mata kuliah analisis laporan keuangan yang hari ini akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar analisis laporan keuangan. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri beserta anggota kelompok saya. Saya sendiri Anissa Fitriandini Mulyasari dengan NIM 19921410006 dan ada juga anggota kelompok saya yaitu Sastri Tunggadewi dengan NIM 19921421010 dan Muhammad Fikri Alamsyah dengan NIM 19921421024. Nah, sebelum lanjut untuk menjelaskan materi, izinkan saya untuk menyebutkan poin-poin pokok yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Nah, adapun poin-poin tersebut yaitu pengertian analisis laporan keuangan, bentuk-bentuk dan teknik analisis, serta tujuan dan manfaat analisis. Karena untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk melanjutkan ke sesi presentasi. Nah, untuk yang pertama saya sendiri akan menjelaskan mengenai pengertian dari analisis laporan keuangan. Jadi, analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan juga masa sekarang. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat keuntungan dan tingkat risiko dan juga tingkat kesehatan suatu perusahaan. Nah, selanjutnya, analisis semacam ini mengharuskan seorang analis untuk melakukan beberapa hal. Nah, di sini terdapat 3 hal. Yang pertama, untuk menentukan dengan jelas tujuan dari analisis tersebut. Yang kedua, untuk memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang diturunkan dari laporan keuangan tersebut. Nah, yang ketiga, agar kita dapat memahami kondisi perekonomian dan kondisi bisnis lain pada umumnya yang berkaitan dengan perusahaan dan mempengaruhi usaha perusahaan. Lalu selanjutnya ada seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, ada 3 macam jenis laporan keuangan, yaitu ada neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas atau laporan posisi keuangan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa neraca memberikan gambaran kekayaan, utang, dan modal saham pada tanggal tertentu. Lalu untuk laporan laba rugi memberikan informasi mengenai aktivitas perusahaan selama jangka waktu tertentu, sementara laporan aliran kas itu memberikan informasi mengenai aliran kas yang masuk dan juga yang keluar selama jangka waktu tertentu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Saudari Sastri Tunggadewi. Kepada Saudari Sastri Tunggadewi, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk dan teknik analisis. Untuk melakukan analisis laporan keuangan diperlukan metode dan teknik analisis yang tepat. Tujuan penentuan metode dan teknik analisis yang tepat adalah agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, para pengguna hasil analisis tersebut dapat dengan mudah untuk menginterpretasikannya. Adapun langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan adalah yang pertama, mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode. Yang kedua, melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan dengan rumus-rumus tertentu, sesuai dengan standar yang biasa yang digunakan secara cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat. Yang ketiga, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Yang keempat, melakukan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Yang kelima, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Sastri Tunggadewi atas penjelasannya. Selanjutnya kita berpindah ke materi selanjutnya, yaitu yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Fikri Alamsyah. Nah, kepada Saudara Muhammad Fikri Alamsyah, saya persilahkan. Oke, baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membahas tentang tujuan dan manfaat analisis. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah: 1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Ketiga, untuk mengetahui
kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Yang keenam, dapat digunakan sebagai pembanding dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Next. Tujuan analisis keuangan bisa ditinjau dari pandangan seseorang analisis. Seorang pemegang saham atau calon pemegang saham akan menganalisis perusahaan untuk memperoleh kesimpulan apakah saham perusahaan tersebut layak dibeli atau tidak. Demikian juga halnya dengan pemberi kredit, supplier, dan juga pemerintah. Perusahaan beroperasi pada lingkungan bisnis dan perekonomian tertentu sebagai antisipasi perusahaan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Menetapkan strategi tertentu untuk menghadapi lingkungannya, ada 3 macam strategi generik, yaitu yang pertama, diferensiasi, yang kedua, biaya rendah, yang ketiga, fokus. Kegiatan perusahaan pada dasarnya bisa diklasifikasikan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, kegiatan investasi, yang kedua, kegiatan pendanaan, dan yang ketiga, kegiatan operasi. Itulah materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Saudari Sastri Tunggadewi dan juga Saudara Muhammad Fikri Alamsyah atas penjelasannya. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai materi prinsip dasar analisis laporan keuangan. Jadi sampai di sini penjelasan dari kami. Sekurang-kurangnya mohon dimaafkan dan kami tutup dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.